Membuat budgeting atau mengelola keuangan rumah tangga sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan ya. Mungkin ketika akan memulai saja kita sudah merasa atau membayangkan betapa ribetnya saat mencatat setiap pengeluaran, harus menentukan budget untuk setiap kebutuhan, juga evaluasi untuk anggaran yang sudah kita buat. Tapi sebenarnya jika kita udah mulai terbiasa, pasti akan terasa lebih mudah dan juga merasakan banyak manfaat dari membuat budgeting. Di awal dulu aku mulai juga masih yang cuma bikin catatan-catatan simple. Kadang lupa juga, kadang masih over budget juga meski udah buat anggaran. Tapi sedikit-sedikit dengan berjalannya waktu, kita pasti akan bisa membuat budgeting yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan keuangan keluarga kita. Pilih waktu yang tepat saat bikin budgeting, waktu yang rileks di saat udah selesai dari pekerjaan, atau di saat kita lagi santai, jadi kita bisa enjoy buat belajar mengatur keuangan. Belajar mengelola keuangan keluarga bisa menjadi cara kita untuk bersyukur atas rezeki yang Allah kasih. Kita mengatur untuk sesuatu yang bermanfaat. Mungkin gaji atau penghasilan kita masih kecil, tapi kita sudah berusaha belajar mengaturnya supaya cukup. Insya Allah di saat Allah memberi rezeki yang lebih besar, kita bisa mengaturnya dengan lebih baik lagi. Amin. Tetap semangat ya buat teman-teman semua dengan budgetingnya. Semoga selalu lancar, dan buat teman-teman yang belum atau baru mulai, tetap semangat ya, sama-sama belajar. Semoga kita bisa memiliki kondisi keuangan yang lebih baik lagi di masa sekarang dan di masa depan nanti. Amin. Di video kali ini aku kembali sharing tentang budgeting. Jadi karena udah di akhir bulan Juni, aku akan buat budget plan buat bulan Juli ya. Dan aku udah bikin sedikit gambar biar lebih berwarna aja dan makin semangat juga buat budgetingnya. Lanjut, seperti biasa aku akan bikin 3 tabel. Yang pertama ini untuk tabel pengeluaran tidak tetap. Lanjut ada untuk tabel pengeluaran tetap dan juga tabel sinking fund. Untuk income atau penghasilan ini aku kosongin. Jadi seperti biasa aku akan isi di awal bulan nanti, karena aku baru tahu keseluruhan penghasilan suami setelah di awal bulan ya. Dan sambil aku isi setiap pos di tabel, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Dan jika ada teman-teman yang lagi sakit, tetap semangat ya. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah klik video ini, yang udah support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk semua pos pengeluaran ini masih seperti di bulan-bulan sebelumnya ya. Lanjut, aku akan tulis berapa aja budgetnya. Untuk besarnya budget, aku sesuaikan dengan kondisi keluargaku ya. Mungkin bisa berbeda dengan keluarga lainnya. Jadi untuk budget atau besarnya anggaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Untuk pos-pos pengeluaran tidak tetap ini kebanyakan untuk pos kebutuhan ya. Jadi seperti untuk belanja mingguan, belanja bulanan, untuk listrik, untuk pulsa, dan juga untuk BBM. Dan aku udah selesai untuk isi untuk pengeluaran tidak tetap. Dan di sini aku dahulukan untuk budget pos kebutuhan ya. Jadi untuk pos fund dan ekstra ini aku akan isi saat udah tahu seluruh income dari toko, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Untuk halaman selanjutnya, ini aku akan bikin gambar dulu. Jadi biar sama, agak berwarna.
Dengan membuat rencana anggaran, itu akan mempermudah saat kita sudah terima seluruh penghasilan. Jadi kita tinggal membaginya sesuai dengan anggaran yang kita buat dan sudah kita tentukan. Lanjut, sekarang aku akan isi untuk tabel pengeluaran tetap. Jadi untuk posnya masih sama juga ya dari bulan-bulan sebelumnya. Dan kebanyakan untuk tabel pengeluaran tetap ini untuk pos-pos tabungan. Dan untuk budgetnya nanti aku akan isi untuk pos yang wajib dan juga pos yang aku prioritaskan. Jadi dari beberapa tabungan yang aku punya, aku akan memprioritaskan untuk dana darurat dan juga dana sinking fund. Jadi untuk pos lainnya aku akan isi di saat aku budgeting di awal bulan nanti. Dan sekarang sampai di tabel yang terakhir. Jadi aku akan isi untuk tabel sinking fund. Aku buat tabel sinking fund ini supaya tahu berapa saldo di tiap bulannya. Jadi saat kita tahu saldonya udah mendekati dengan target yang kita buat, itu akan bikin kita untuk makin semangat buat nabung dan juga semangat untuk supaya tercapainya target yang udah kita buat. Jadi untuk sinking fund masih dengan dana hari lebaran, renov rumah dan juga membeli barang. Dan di sini aku juga udah tulis untuk targetnya berapa aja. Dengan budgeting bukan berarti kita pelit ya teman-teman, tapi kita belajar berhemat untuk hal lain yang lebih kita prioritaskan. Mungkin untuk biaya pendidikan anak, untuk memiliki sebuah rumah, untuk hal-hal yang penting yang membahagiakan keluarga. Untuk itu kita berusaha mengaturnya supaya dalam memenuhi kebutuhan kita tetap bisa memenuhi keinginan, kita juga bisa berbagi dengan sesama, dan juga kita bisa menabung untuk masa depan. Alhamdulillah, aku udah selesai buat budget plan bulan Juli. Semua tabel udah aku isi ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa makin memotivasi diri aku pribadi untuk makin belajar menjadi lebih baik. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, semoga teman-teman suka dengan videonya. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.